Halo teman-teman Gibeon Youth, apa kabar kalian? Hari ini kita mau beribadah, kita mau tetap bersuka cita, dan kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Oke? Yuk kita memuji Tuhan. Mari pujikan. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Sama-sama kita mau pujikan. Come on. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Mari kita pujikan. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Amen. Oh, yeah. Hey. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Mari kita pujikan, katakan, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. Everything in me, praise the name. Sing it one more time, come on. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Come on. Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing gonna stop us now.
nothing can stop us now from praising, from praising you. Teman-teman youth, biarlah kita hidup tidak bergantung kepada situasi yang terjadi dalam sekitar kita, tetapi kita hidup dengan memandang kepada Kristus, sumber pengharapan kita. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Oh, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need. You're my one defense. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need. Sekali lagi kita mau katakan, you're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Katakan, pandanglah, pandanglah
pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Apa kabar rekan-rekan Gibeon Youth? Semoga kita semua tetap dalam keadaan baik. Kita tahu hari-hari ini mungkin tidak sebaik itu kondisi di luar sana ya. Dan kalau ada dari antara teman-teman yang mungkin sedang sakit dan mengikuti ibadah youth ini, semoga apa yang akan kita bicarakan hari ini dapat memberikan kekuatan dalam diri kita semua. Mari sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan boleh berikan kesempatan kembali kepada kami untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong setiap kami agar sungguh kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami lewat firman-Mu hari ini. Bersabdalah pada setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini khotbah kita diberikan judul The Weakness of a Rescuer. Dan didasarkan dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16, 36 sampai 40, dan pasal 7 ayat 1 sampai 7. Seperti biasa, kita tidak akan membaca semuanya, tapi saya akan ajak kita semua membaca di pasal 7 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi, barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan berusaha melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Rekan-rekan yang terkasih, apa arti sukses bagi teman-teman?
Apa sukses berarti punya nilai sempurna di sekolah? Berhasil meraih berbagai macam prestasi? Punya banyak followers di Instagram atau TikTok? Punya banyak uang seperti Siska Cole? Atau mungkin punya pacar paling cantik atau paling ganteng? Sekali lagi, apa itu sukses? Bagi orang dunia, kesuksesan seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Memiliki nilai bagus, berprestasi, terkenal di media sosial, dan juga kaya. Kalau tidak percaya, kita lihat saja di media sosial kita. Konten mana yang lebih banyak kita temukan? Konten yang menceritakan kesuksesan orang atau kegagalan orang? Kalaupun ada cerita gagal, biasa setelah cerita tentang kegagalan tersebut, langsung diikuti dengan bagaimana orang itu bisa melewatinya. Memang yang ada selalu kisah sukses, bukan kisah kegagalan. Menariknya, di dalam Alkitab justru kita akan menemukan banyak sekali kisah kegagalan dari masing-masing tokoh yang ada. Dari apa yang saya baca di Alkitab, jarang sekali saya menemukan kisah sukses tokoh Alkitab yang ada. Termasuk tokoh Gideon yang hari ini kita baca kisahnya. Nah, sebelum saya bahas tentang Gideon, saya mau mengingatkan teman-teman tentang pola pemberontakan Israel di sepanjang kitab Hakim-Hakim. Israel tidak setia pada Tuhan, mereka ditindas oleh bangsa lain. Tuhan mengangkat seorang hakim, hakim itu menyelamatkan mereka. Setelah itu baru mereka bisa hidup tenang dan setia kepada Tuhan, sebelum kemudian kembali menyembah Allah lain dan tidak setia pada Tuhan. Nah, Gideon adalah hakim yang diangkat oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari orang Midian dan orang Amalek. Nah, proses pemilihan Gideon ini pun terbilang unik, teman-teman. Dia lagi kerja seperti biasa, terus ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Malaikat itu bahkan juga berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Lucunya respon Gideon adalah, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini terjadi? Di mana perbuatan-perbuatan ajaib yang dialami nenek moyang kami sewaktu mereka keluar dari Mesir? Nah, perbantahan ini terjadi sampai 3 kali, teman-teman. Malaikat Tuhan akan memerintahkan Gideon untuk pergi dan menyelamatkan Israel, tetapi Gideon merespon kalau dia masih terlalu muda dan dia datang dari suku yang kecil. Jadi buat Gideon, masih ada orang yang lebih layak untuk diutus. Dan terakhir, sesudah diteguhkan sekali lagi untuk kali ketiga, Gideon malah minta tanda. Nah, sampai di sini sebenarnya kita bisa lihat kalau Gideon ini orang yang ragu-ragu. Kalau bahasa sekarangnya, butuh banget kepastian orangnya. Dengan kata lain, kita bisa bilang kalau sebenarnya Gideon ini insecure dengan dirinya. Dan kalau teman-teman baca detail cerita di pasal 6, kita akan temukan bahwa tanda yang dikasih oleh Tuhan bukan tanda yang membingungkan. Kita harus jujur mengakui kalau kadang tanda dari Tuhan cukup misterius. Ada satu gambar lucu yang saya temukan dan memang ini cukup menggambarkan ketika kita minta tanda dari Tuhan. Gideon loh, tidak dikasih tanda yang seperti ini, teman-teman. Dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat daging dan roti yang dipersembahkan terbakar. Bahkan di akhir pasal 6, dia menguji dengan guntingan bulu domba. Dia bilang ke Tuhan, kalau besok pagi tanah di sekitarnya kering dan bulu domba itu basah, itu berarti adalah tanda dari Tuhan. Terjadi sesuai yang dia bilang. Tapi dia masih belum yakin, teman-teman. Dia minta tanda berikutnya. Kali ini dia balik. Kali ini dia bilang, kalau besok pagi bulu dombanya kering sementara tanah sekelilingnya basah, itu berarti tanda dari Tuhan. Sekali lagi, itu terjadi sesuai dengan apa yang dia bilang. Tapi apa itu membuat dia percaya bahwa Tuhan mau pakai dia? Perhatikan tadi di pasal 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Benar memang setelah Gideon menerima tanda dari Tuhan, dia maju berperang. Namun perhatikan yang dia bawa berperang ada berapa orang?
Dituliskan tadi, dengan segala rakyat. Kalau kita teruskan nanti, kita akan tahu bahwa jumlahnya ada 32.000 orang. Bayangkan berperang dengan 32.000 orang. Kemarin saya lihat di Surabaya ini ada Stadion Gelora 10 November, dan ternyata kapasitas di sana adalah 30.000 orang. Dengan orang sebanyak itu kira-kira Gideon pergi berperang. Sekali lagi ini menunjukkan sisi insecure dari Gideon. Kalau insecure kita bisa bilang kalau Gideon adalah pemimpin yang cukup efektif dan sukses. Karena dia punya pengikut yang banyak teman-teman. 32.000. Sudah jadi influencer dia kalau dia punya Instagram hari ini ya. Dan dengan pasukan sebanyak itu, apa yang Tuhan firmankan kepada Gideon? Terlalu banyak rakyat yang bersamamu. Jangan-jangan nanti orang Israel malah berbangga karena berhasil mengalahkan orang Amalek itu. Itu yang Tuhan firmankan kurang lebih. Setelah itu Tuhan menyuruh Gideon untuk mengurangi jumlah pasukannya sampai nanti yang tersisa adalah 300 orang. Dari 32.000 hanya 300 orang yang tersisa. Tidak sampai 1% dari total 32.000. Sungguh, kalau Israel bisa menang, itu bukan karena Gideon yang luar biasa, tapi itu murni karena Tuhan yang menolong mereka. Bayangkan betapa banyaknya pasukan orang Amalek dan orang Midian. Di Alkitab kita dituliskan seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Jangan bayangkan ini cuma belalang yang ada di rumah kita 1 atau 2 begitu ya. Bayangkan seperti belalang yang sedang bergerombol menyerang tanaman. Dan untanya aja seperti pasir di tepi laut. Betapa banyaknya orang-orang yang akan dilawan oleh Israel yang hanya berjumlah 300 orang tadi. Sepertinya tidak mungkin kalau mereka bisa menang. Namun faktanya mereka berhasil. Mereka menang dan mereka berhasil menawan 2 raja Midian. Apa kita bisa bilang Gideon sebagai orang yang sukses? Di satu sisi, betul, memang Gideon sukses membawa kemenangan bagi Israel. Namun jangan lupa, itu bukan karena dia sendiri. Itu murni karena pertolongan Tuhan. Rekan-rekan youth yang terkasih, Gideon dengan segala kelemahan dan insecurities-nya tetap bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang Israel. Walaupun dia datang dari suku yang kecil, walaupun dia berulang kali ragu, Tuhan tetap mau menggunakannya. Hari ini sadarkah kita kalau segala pencapaian yang berhasil kita raih itu adalah pertolongan Tuhan? Atau justru kita pikir itu semua karena memang kita yang sanggup? Betapa arogannya kita saat kita berpikir demikian. Bukankah pandemi ini justru mengingatkan kita betapa rapuhnya hidup kita? Ini yang sedang terjadi di momen-momen ini, bukan? Kembali kita harus menempuh berbagai macam pembatasan karena semakin banyak orang yang harus menderita karena COVID ini. Menariknya teman-teman, dalam sepanjang kisah Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan justru terus menggunakan orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Abraham yang ragu akan janji Tuhan tetap dipakai. Musa, pada awal Tuhan memanggil, dia menolak sebenarnya. Tapi Tuhan tetap pakai. Paulus pun berulang kali mengeluhkan tentang duri dalam dagingnya. Tetapi Tuhan tetap memakai dia. Satu yang paling penting dari antara semua tokoh yang ada adalah Yesus Kristus. Siapa dia teman-teman? Dia cuma anak seorang tukang kayu dari daerah kecil. Mau lahir aja, orang tuanya harus numpang di kandang punya orang lain. Dan sewaktu mempersembahkan ke bait Allah, yang sanggup diberikan orang tuanya adalah burung, bukan domba. Itu karena harga untuk membeli burung jauh lebih murah daripada harga domba. Cuma itu yang sanggup dibeli orang tua Yesus. Sungguh, bukan gambaran ideal kesuksesan atau kemenangan. Walau bukan sebuah gambaran ideal, tetapi itulah jalan yang Tuhan pakai demi menyelamatkan kita. Orang-orang yang jauh lebih tidak layak ini. Siapa kita teman-teman? Kita adalah orang-orang yang semestinya menanggung hukuman dosa. Kita yang semestinya menerima maut. Kita
kita yang semestinya menerima murka Allah atas dosa. Namun syukur kepada Tuhan, itu semua telah dilimpahkan kepada Kristus. Dia yang menanggung setiap cambukan karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dia yang harus meneteskan darah demi membasuh kita. Dia yang harus menerima maut untuk menganugerahkan hidup kekal bagi kita. Itu semua dilakukannya karena kasih-Nya kepada kita semua. Kalau hari ini kita bisa tenang karena kita telah menerima keselamatan, ingatlah, itu sama sekali bukan karena kita yang telah berusaha. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan bagi setiap kita. Keselamatan yang kita miliki bukan suatu janji palsu, teman-teman, melainkan sebuah kepastian. Kita tidak perlu khawatir tentang hari esok, karena kita telah memiliki kepastian di dalam Kristus. Bukan hanya itu, Tuhan juga telah berjanji untuk terus menyertai kita. Teman-teman, yuk kalau boleh sharing. Selama saya menjalani studi di Saat, ada momennya saya merasa bangga dengan apa yang bisa saya lakukan. Nilai saya tidak pernah jelek, teman-teman. Teman-teman saya di kampus juga menilai baik kok tentang saya. Akhirnya itu malah membuat saya menjadi sombong, merasa diri tidak membutuhkan Tuhan. Sampai akhirnya saya diingatkan kembali ke momen di mana saya mendaftarkan diri dulu waktu mau masuk ke Saat. Tahun 2016, waktu saya sudah mendaftar, saya harus mengikuti 2 kali tes. Tes pertama adalah tes tertulis, dan tes kedua adalah tes wawancara. Pada tes yang pertama ada 3 hal yang diuji. Pengetahuan umum, bahasa Inggris, dan pengetahuan Alkitab. Untuk 2 yang pertama, pengetahuan umum dan bahasa Inggris, saya merasa cukup percaya diri. Kalau pengetahuan Alkitab, wah, saya sama sekali tidak tahu, teman-teman. Karena saya bukan orang yang rajin baca Alkitab dulu. Dan bener aja 2 ujian yang pertama saya bisa selesaikan dengan sangat cepat. Giliran tes yang pengetahuan Alkitab, langsung saya paling lama ngerjainnya. Rasanya saya jadi orang yang terakhir keluar waktu itu. Padahal makin lama di ruang ujian juga tidak bikin jawabannya jadi keluar kan ya. Keluar dari ruang ujian saya langsung down, teman-teman. Saya langsung yakin kalau, wah, tidak akan lanjut ke tes tahap berikutnya, tahap kedua. Saya mulai ngobrol dengan teman-teman dan kasih tahu ke mereka kalau sepertinya saya tidak akan lolos sampai ke tahap kedua. Gitu. Tapi saya langsung kaget, sewaktu dapat email yang menyatakan kalau saya lolos tes tahap pertama dan akan ikut tes wawancara. Udah di titik itu, saya langsung sadar kalau sebenarnya itu adalah anugerah Tuhan. Di hari tes wawancara, saya jadi down lagi, teman-teman. Karena rasanya, dalam wawancara saya dapat kesan kalau saya tidak akan diterima. Lagi-lagi, saya sudah kasih tahu orang-orang di sekitar saya kalau saya mungkin tidak akan diterima. Saya bilang begini ke teman-teman saya, kalau sampai gue bisa masuk Saat, itu beneran anugerah Tuhan, guys. Itu yang saya bilang ke teman-teman saya waktu itu. Ternyata sekarang saya sampai pada titik ini, di mana saya bisa melayani di gereja ini. Sungguh ini semua adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan saya, teman-teman. Sama sekali bukan. Kalau saya bisa sampai di sini hari ini, semua adalah karena pertolongan Tuhan dalam hidup saya yang lemah dan terbatas ini. Masing-masing dari kita memiliki kelemahan dan keterbatasan kita sendiri-sendiri. Izinkan Tuhan memakai kelemahan kita menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kehebatan Tuhan yang telah mengaruniakan keselamatan bagi setiap kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami sama-sama dengarkan dan renungkan hari ini. Kami sadar bahwa di tengah keterbatasan dan kelemahan yang kami miliki, Tuhan masih mau memakai kami. Dan kami juga mau menyerahkan segala keterbatasan dalam diri kami, agar Tuhan yang pakai, Tuhan pakai seluruh keberadaan diri kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kami terus berdoa juga untuk keadaan
Indonesia, keadaan bangsa kami, keadaan kota Surabaya juga ya Tuhan, di tengah pembatasan yang sedang terjadi ini, kami terus berdoa biarlah usaha-usaha yang dilakukan ini sungguh boleh menekan laju penularan COVID dan juga akhirnya kami pun boleh segera pulih, segera bangkit dari situasi yang sedang kami hadapi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah berada di akhir dari ibadah kita. Terima kasih untuk setiap kita yang boleh setia mengikuti ibadah ini. Dan terakhir sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan untuk kita tetap aktif di dalam CG kita, karena kita tahu kita tetap butuh komunitas untuk kita bisa bertumbuh. Dan jangan lupa juga untuk setiap hari mengikuti daily devotional yang dibagikan. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin ada permohonan doa khusus, ada prayer request, silahkan teman-teman sampaikan lewat link yang ada. Kalian bisa scan QR code yang ada gitu ya. Oke, sampai di sini ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.